Kalian bisa nggak bertahan hidup seorang diri di tengah medan perang, ditambah lagi kalian kehilangan keluarga di depan mata kalian? Di film The Pianist yang rilis pada tahun 2002 menceritakan kisah nyata perjuangan Spillman, seorang Yahudi yang bertahan hidup sendirian di medan perang. Kisah ini diambil dari kisah nyata Spillman yang berjuang hidup walaupun dihantui kekejaman Nazi Jerman jika ia tertangkap. Di film ini juga memperlihatkan kita betapa kejamnya Nazi Jerman kepada orang Yahudi selama Perang Dunia Kedua berlangsung. Tapi sebelum memulai videonya, seperti biasa saya ingatkan agar subscribe dulu channel ini, karena subscribe kalian sangat penting untuk perkembangan channel ini. Kalau sudah, yuk kita mulai videonya. Warsaw 1939 di Polandia. Film akan berfokus kepada seorang pianis yang bernama Spillman yang sedang berada di stasiun radio. Spillman bisa dibilang orang yang cukup terkenal karena sangat hebat dalam bermain piano. Di tengah siaran untuk para pendengar setianya, tiba-tiba sebuah artileri jatuh tidak jauh dari stasiun radio tempat ia bekerja. Hal itu menandakan Nazi Jerman sudah memasuki wilayah Polandia. Manajer stasiun meminta Spillman untuk berhenti bermain, tapi Spillman menolak dan tetap terus bermain. Spillman terus bermain sampai salah satu artileri jatuh di dekat stasiun, hingga gelombang ledakan sampai ke tempat Spillman. Akhirnya Spillman, karyawan, dan warga yang ada di sekitar sana berlari untuk menyelamatkan diri dengan rasa yang sangat takut. Saat Spillman berlari, dia tak sengaja bertemu dengan Dorota, salah satu penggemarnya. Ternyata Dorota adalah sepupu Jurek, salah satu teman kerja Spillman. Sesampainya di rumah, Spillman menceritakan kejadian yang dialami oleh keluarganya. Sekarang dia juga tidak mempunyai pekerjaan karena stasiun radio tempat ia bekerja tutup sementara karena serangan Jerman tadi. Spillman di sana tinggal bersama keluarganya. Dia mempunyai satu adik laki-laki dan dua adik perempuan. Di sana juga ada ayah dan ibunya yang tinggal bersama mereka. Walaupun pendapatan mereka benar-benar terputus, mereka tetap bisa hidup normal. Hingga semuanya berubah pada saat pasukan Nazi Jerman menduduki Polandia. Nazi Jerman sangat memojokkan kaum Yahudi. Mereka membuat peraturan yang membuat kaum Yahudi menjadi sangat sengsara. Seperti, kaum Yahudi tidak boleh memiliki jumlah uang melebihi nilai yang sudah ditentukan. Jika melebihi jumlah yang sudah ditentukan, uang itu akan disita. Yahudi juga tidak boleh bekerja di sektor strategis. Mereka juga tidak diperbolehkan berada di area publik seperti taman, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Tidak sampai di situ saja, seiring berjalannya waktu, Jerman terus menambahkan peraturan yang baru. Salah satunya setiap kaum Yahudi diwajibkan menggunakan lambang bintang Daud di lengannya. Apabila mereka tidak menggunakannya, mereka akan disanksi sangat berat. Di suatu hari, ayah Spillman yang sedang berjalan pulang ke rumahnya dengan menyusuri trotoar, dia bertemu dengan dua perwira Nazi Jerman. Lalu, perwira itu menegur sang ayah karena tidak menyapa dan memberi hormat ke perwira tersebut. Walaupun sang ayah sudah meminta maaf, perwira itu tetap menampar ayah Spillman dan menyuruh sang ayah agar tidak menggunakan trotoar dan mengatakan trotoar bukan diperuntukkan untuk orang Yahudi. 31 Oktober 1940, seluruh kaum Yahudi dipindahkan ke suatu wilayah yang dibangun oleh Jerman. Tempat itu sangat tertutup dan dikelilingi tembok yang tinggi dengan beling dan kawat di ujungnya. Tempat itu hanya memiliki satu pintu untuk akses masuk dan keluar, yang dijaga ketat oleh Nazi Jerman. Tidak sampai di situ saja, pintu itu hanya dibuka di jam-jam tertentu, yang membuat pergerakan kaum Yahudi menjadi sangat terbatas. Di tengah perjalanan, Spillman sempat bertemu dengan Dorota. Spillman pun berpamitan dengannya, karena kemungkinan besar mereka tidak akan bertemu lagi. Setelah beberapa lama, kondisi kaum Yahudi di sana malah semakin parah. Mereka mendapatkan tempat yang sangat sempit. Banyak juga dari kaum Yahudi menderita kelaparan dan mereka mengalami kemiskinan karena tidak mempunyai pekerjaan. Beruntungnya Spillman masih bisa bertahan hidup dengan bekerja sebagai pianis di salah satu restoran khusus kaum Yahudi Amerika. Sedangkan adiknya berjualan buku sambil mengumpulkan informasi agar mereka bisa keluar dari situasi yang sangat merugikan keluarganya. Saat Spillman berjalan pulang, ia menemui dua bocah yang baru saja mencuri makanan di pemukiman orang Jerman. Satu dari anak itu lolos, tapi sayangnya satunya hanya sebagian tubuhnya yang lolos dari balik tembok. Spillman berusaha menyelamatkan anak itu, tapi sayangnya anak itu sudah meninggal karena sebagian tubuhnya sudah dipukuli habis-habisan sampai ia harus kehilangan nyawa. Di malam hari, Spillman dan keluarganya sedang makan malam bersama dengan hangat. Tiba-tiba mereka mendengar suara mobil tentara Jerman yang sedang melintas. Dengan cepat mereka mematikan seluruh lampu yang ada di ruangan mereka. Para tentara Nazi Jerman masuk di apartemen yang ada di depan kediaman Spillman. Tidak hanya sekedar masuk, tentara Nazi Jerman juga memukuli orang-orang Yahudi yang berada di sana. Sampai para tentara itu masuk di salah satu ruangan yang berada tepat di depan kediaman keluarga Spillman.
Saat nasi Jerman masuk, semua anggota keluarga di sana disuruh berdiri untuk memberikan hormat. Tidak terkecuali kakek yang sedang duduk di kursi roda. Kakek itu sudah berusaha semampunya, tapi dia tidak kunjung bisa untuk berdiri. Nasi Jerman yang tidak berperi kemanusiaan membawa kakek itu ke balkon dan langsung membuang kakek itu beserta kursi rodanya dari sana. Pada suatu malam, para kaum Yahudi yang sedang beristirahat dikeluarkan dan disuruh baris. Salah satu perwira Nazi Jerman menunjuk beberapa orang dan mengeluarkannya dari barisan, dan yang lain diperintahkan untuk berkemas. Ada salah satu wanita Yahudi bertanya kemana akan mereka dibawa, tapi dengan kejam perwira itu langsung menembak kepala wanita itu dan langsung pergi dari sana. 16 Agustus 1942, seluruh kaum Yahudi dibawa ke stasiun kereta. Mereka masih belum tahu mereka akan dibawa kemana. Tidak ada satupun informasi tentang tujuan mereka. Saat sudah lama menunggu kereta yang akan membawa mereka datang, semua kaum Yahudi dipaksa masuk ke dalam gerbong kereta yang terlihat sangat sempit. Beruntung salah satu teman polisi Spillman menarik Spillman dari barisan itu. Teman Spillman itu bernama Itzhak. Itzhak tahu kemana tujuan kereta itu dan berusaha menyelamatkan Spillman dari sana. Itzhak mengatakan, seluruh kaum Yahudi yang naik kereta itu akan dibinasakan di suatu tempat dengan cara yang tidak manusiawi. Setelah Spillman berhasil kabur dari sana, ia berjalan di tengah kota sambil menangis, menerima kenyataan keluarganya sudah tidak ada lagi. Spillman terus berjalan hingga ia sampai di restoran tempat ia bekerja. Di sana ternyata masih ada temannya yang sedang bersembunyi di bawah panggung. Dengan cepat, dia mengajak Spillman untuk ikut bergabung dengannya agar selamat dari pembantaian ini. Setelah beberapa hari, pria Yahudi yang selamat mereka dikumpulkan dan disuruh untuk kerja paksa. Pria Yahudi itu disuruh untuk membuat sebuah gedung. Di sana Spillman bertemu dengan salah satu temannya bernama Jurek. Jurek menceritakan dia dan pria Yahudi lainnya akan melakukan perlawanan terhadap Nazi Jerman. Saat kembali bekerja, Spillman tidak sengaja menjatuhkan batu yang dia bawa. Pengawas di sana langsung menghukum Spillman sampai Spillman tidak sadarkan diri. Spillman juga bekerja di penyortiran kentang untuk para pekerja. Tidak hanya itu, ia juga bertugas untuk menyelundupkan senjata untuk para pemberontak yang akan melawan Nazi Jerman. Suatu hari Spillman berhasil kabur dari pengawasan penjaga dan pergi dari sana. Dia pergi ke salah satu teman dekatnya yang bernama Janina, seorang penyanyi, dan suaminya seorang aktor. Di sana Spillman diberi makanan. Terlihat jelas dia menyantap makanan itu dengan lahap seakan dia tidak pernah diberi makan. Setelah selesai makan, suami Janina yang bernama Andres membawa Spillman ke seorang bernama Jepinski. Jep ini adalah seorang penyelundup senjata untuk pemberontak Nazi Jerman. Jep diminta untuk menyembunyikan Spillman hingga keadaan aman. Esokannya, Jep membawa Spillman ke salah satu apartemen milik Andres. Di sana dia akan bersembunyi selama pemberontakan terjadi. Jep akan menjenguk Spillman setiap 2 minggu sekali untuk melihat keadaan dan membawa persediaan makanan. Dan sebelum Jep pergi, ia memberikan sebuah alamat. Jep menyuruh Spillman ke sana kalau keadaan benar-benar sudah kacau. 19 April 1943, para pemberontak mulai beraksi dan melawan Nazi Jerman. Spillman dapat melihat dengan jelas pemberontakan itu karena tempat ia bersembunyi berada tepat di depan lokasi pemberontakan. Awalnya Nazi Jerman kalah jumlah dan kewalahan melawan serangan yang diberikan oleh pemberontak. Tidak lama kemudian, Nazi membawa salah satu artileri yang ditembakkan ke arah bangunan tempat pemberontak itu berlindung. 16 Mei 1943, sebulan setelah Nazi Jerman berhasil menyudutkan para pemberontak itu, para pemberontak dikeluarkan dari persembunyiannya dan langsung ditembak mati. Setelah kejadian itu, Jep pergi menemui Spillman dan membawakan berita buruk. Jep meminta Spillman untuk pergi dari sana, karena Jep sudah ketahuan kalau dia adalah penyelundup senjata untuk pemberontak. Janina dan Andres juga sudah ditangkap karena membantu para pemberontak. Selain itu, apartemen tempat Spillman bersembunyi juga sudah ditahu oleh Nazi Jerman. Tapi Spillman masih bimbang akan pergi kemana, jadi dia akan tetap di sana sambil memikirkannya. Setelah bertahan beberapa lama di sana sendirian, stok makanan Spillman pun habis. Dia mulai mencari-cari sisa makanan yang berada di sana, hingga tak sengaja menjatuhkan piring-piring yang ada di sana. Karena panik kalau dia akan ketahuan, Spillman langsung keluar dari apartemen itu. Dan benar saja, salah satu tetangganya keluar dan berniat melaporkan Spillman. Dengan panik, Spillman pun langsung berlari dari sana. Saat di perjalanan, Spillman ingat kalau dia sempat diberikan alamat oleh Jep saat pertama kali bersembunyi. Dia pun pergi ke alamat itu. Ternyata alamat itu adalah rumah Dorota. Dorota sangat kaget melihat keadaan Spillman yang compang-camping. BTW, di sini Dorota sudah menikah ya.
Suami Dorota yang bernama Sikiwis membantu untuk menyembunyikan Spillman di salah satu apartemennya yang berada di dekat markas Nazi Jerman dan rumah sakit. Di sana adalah tempat paling aman untuk Spillman bersembunyi, tapi dia juga harus sangat waspada agar tidak ketahuan. Sikiwis tidak sendirian, ia membawa Sales. Sales ini yang akan bertugas melihat keadaan dan membawa makanan untuk Spillman. Kurang lebih tugasnya seperti sama dengan yang Gap lakukan. Berbulan-bulan Sales menyuplai makanan dan kebutuhan Spillman, hingga suatu saat Sales tidak datang lagi. Karena sudah terlalu lapar, akhirnya Spillman memakan salah satu kentang yang sudah membusuk. Kentang yang dia makan malah membuat Spillman keracunan dan sekarat. Syukurnya di hari itu Dorota dan suaminya datang untuk menjenguk Spillman. Akhirnya Sikiwis memanggil dokter ke sana, karena terlalu bahaya untuk membawa Spillman keluar dari apartemen itu. Untung saja Spillman masih bisa diselamatkan. Alasan kenapa Sales tidak membawakan presiden untuk Spillman, karena Sales membawa lari uang donasi yang sangat banyak yang dikumpulkan dari orang-orang Polandia yang mengenal Spillman. Tujuan Dorota dan suaminya datang untuk berpamitan dengan Spillman, karena mereka akan pindah ke rumah orang tua Dorota untuk sementara. Mereka pindah ke sana karena di sana jauh lebih aman, dan tidak lama lagi pemberontak non-Yahudi akan ikut serta melakukan perlawanan. 1 Agustus 1944, pemberontak mulai melakukan aksi mereka. Pemberontak itu menyerang markas Nazi Jerman yang berada tepat di depan tempat tinggal Spillman. Aksi mereka bisa dibilang cukup berhasil karena mereka berhasil menewaskan banyak Nazi Jerman. Salah satu pemberontak menyerang dari apartemen tempat Spillman berada. Secara tidak langsung, apartemen Spillman akan menjadi sasaran setelah tentara bantuan Nazi datang nantinya. Benar saja, tidak lama setelah serangan itu, tank Nazi datang dan menyerang apartemen yang berada di sekeliling markas Nazi, tidak terkecuali tempat Spillman bersembunyi. Spillman yang terkunci dari dalam sangat merasa ketakutan. Setelah penyerangan pertama selesai, Nazi Jerman mulai menggeledah apartemen Spillman. Spillman yang mengetahui itu mulai mencari jalan keluar dari tembok bekas tembakan tank Nazi Jerman dan bersembunyi di atas atap. Tapi keberuntungan masih belum berpihak kepada Spillman. Dia ketahuan oleh tentara Nazi yang ada di seberang gedungnya. Karena terus ditembaki dari seberang, Spillman langsung lari dari sana dan bersembunyi di sebuah rumah sakit kosong yang tidak jauh dari sana. Selama beberapa hari di sana, Spillman melihat banyak hal, seperti penangkapan dan pembakaran mayat-mayat pemberontak. Sehingga suatu hari, tentara Nazi datang dan membakar semua gedung-gedung di sana, tak terkecuali tempat persembunyian Spillman. Sekali lagi Spillman harus pergi dari sana. Spillman yang panik buru-buru keluar dari rumah sakit itu. Namun saat melompat keluar jendela kakinya terkilir dan harus terus berjalan dengan rasa sakit. Saat berhasil memanjat tembok yang tinggi, dia sangat kaget karena melihat pemandangan kota yang sudah sangat hancur. Spillman yang sangat kelaparan mulai mencari sisa-sisa makanan di rumah-rumah yang sudah sangat hancur itu. Syukurnya dia mendapatkan satu makanan kaleng, tapi ternyata dia juga sangat dekat dengan keberadaan tentara Jerman. Akhirnya dia mencari tempat persembunyian di salah satu atap rumah yang berada di sana. Setelah merasa cukup aman, Spillman keluar dan berusaha membuka kaleng makanan yang dia dapat tadi. Tapi ternyata gerak-gerik Spillman sudah dipantau oleh seorang Nazi Jerman yang bernama Kapten Will. Spillman yang melihat Kapten Will seketika terdiam dan dipenuhi rasa takut. Kapten Will bertanya apa yang Spillman lakukan di sini dan apa pekerjaan sebelumnya. Dengan jujur Spillman menjawab, dia hanya berusaha membuka kaleng makanannya dan dia dulu seorang pianis. Will yang selalu waspada membawa Spillman ke sebuah ruangan yang di dalamnya ada sebuah piano. Setelah sampai di dalam, Spillman disuruh memainkan sebuah lagu dari piano itu. Terkesan dengan permainan Spillman, Kapten Will meminta untuk memperlihatkan di mana Spillman bersembunyi. Setelah itu, Kapten Will langsung pergi dari sana tanpa sepatah kata pun. Sekali lagi, Spillman sangat beruntung karena berhasil lolos dari kekejaman Nazi Jerman. Beberapa hari kemudian, Kapten Will datang lagi dan membawakan Spillman makanan untuk bertahan di sana. Will juga memberikan informasi kalau pasukan Uni Soviet sudah berada di perbatasan dan bisa saja Nazi Jerman akan kalah. Will meminta Spillman untuk bertahan beberapa minggu lagi di tempat itu. Di hari itu, Spillman sangat bahagia karena sekali lagi dia bisa merasakan makanan yang enak. Singkatnya, karena terdesak oleh tentara Uni Soviet dan Polandia, Nazi Jerman harus mundur dari sana. Kapten Will kembali lagi menemui Spillman dan membawakan persediaan makanan yang cukup banyak. Spillman sangat berterima kasih dan bingung harus membalas dengan cara apa. Kapten Will hanya menjawab, "Terima kasihlah kepada Tuhan, bukan aku." Sebelum Will pergi, dia memberikan mantelnya untuk Spillman.
Beberapa hari pun berlalu, Spillman terbangun karena mendengarkan lagu kebangsaan Polandia, yang artinya mereka telah merdeka dari jajahan Nazi Jerman. Spillman yang senang langsung keluar dari sana. Saat di luar, Spillman berusaha memeluk salah satu wanita Polandia. Dia bermaksud untuk mengucapkan syukur atas kemerdekaan negaranya. Tapi salah satu dari mereka berteriak Nazi Jerman karena Spillman mengenakan mantel pemberian Kapten Will. Tentara Polandia memberikan beberapa tembakan sebagai tanda peringatan, setelah meyakinkan kalau dia adalah warga Polandia yang tidak sengaja memakai mantel Nazi Jerman karena kedinginan. Akhirnya Spillman dibawa ke kamp penampungan untuk diberi makanan dan pengobatan. Di sisi lain, banyak tentara Jerman yang tertangkap, salah satunya adalah Kapten Will. Kapten Will meminta tolong dengan penuh harapan ke salah satu orang yang ternyata musisi di sana, untuk menyampaikan pesannya ke Spillman kalau Kapten Will ditangkap di sana. Sayangnya Spillman terlambat. Saat dia sampai di camp tersebut, para tawanan perang di sana sudah menghilang dan tidak ada satupun informasi kemana perginya mereka. Setelah itu kita diperlihatkan Spillman yang sedang bermain di sebuah pertunjukan yang sangat besar dan para warga Polandia yang kembali mendapatkan hak hidupnya setelah dijajah oleh Nazi Jerman. Dan film pun selesai. Saya nggak bisa habis pikir bagaimana kalau posisi saya harus bertahan hidup seperti Spillman. Semoga alur cerita ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa juga komen film yang menurut kalian menarik untuk dibahas. Sekian dari saya, see you next video.